Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Shalawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kelak. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul kalimat melalui video yang kami buat ini. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat yang benar dan jelas mudah dipahami orang lain sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Untuk itu, dalam menulis sebuah kalimat yang baik, mempunyai pokok pikiran yang jelas sehingga menghasilkan kalimat yang efektif. Kalimat bukan semata-mata gabungan dari beberapa kata. Namun, dalam kalimat harus mempunyai makna yang utuh dan jelas. Untuk itu, sebelum kita dapat membuat kalimat yang baik, kita perlu memahami terlebih dahulu struktur dasar serta unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat ada 5, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Subjek dapat berbentuk kata benda, frasa kata benda, atau kata kerja. Contohnya, Raffi sedang membaca. Itu contoh kata benda. Memancing hobi Raffi. Itu contoh kata kerja. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Predikat biasanya berbentuk kata kerja, frasa kata kerja, frasa numeral atau bilangan, kata benda, frasa kata benda, frasa preposisi atau kata depan, kata sifat atau frasa kata sifat. Contohnya, Opik sedang makan. Itu contoh frasa kata kerja. Opik ke kantor. Itu contoh frasa preposisi. Opik tampan. Itu contoh kata sifat. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah bilangan kalimat yang melengkapi kata kerja. Objek dapat berbentuk kata benda atau frasa kata benda. Bagian kalimat ini terletak setelah predikat berkata kerja aktif transitif atau kan, i, me. Contohnya, Opik telah memasukkan laptop barunya ke dalam tas itu. Itu contoh frasa kata benda. Opik memerankan sang kodok. Itu contoh frasa kata benda. Yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap atau komplement sering disamakan dengan objek. Padahal, pelengkap beda dengan objek karena tidak dapat menjadi subjek jika benda difasihkan. Pelengkap mengikuti predikat yang berimbuhan ber, ter, ber, an, berkat, dan kata-kata khusus. Itu merupakan berdasarkan dan menjadi. Contohnya, Opik bertubuh kekar. Opik tersandung batu. Kamar Opik berhiaskan lampu warna-warni. Yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Contohnya yaitu Opik tinggal di Jakarta. Setiap hari Sabtu Opik berwisata kuliner. Selanjutnya yaitu pola kalimat dasar. Berdasarkan fungsi dan peran gramatikalnya, ada 6 tipe
yang terdapat dijadikan model pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Keenam tipe kalimat tersebut merupakan finoza dalam hikmat antara lain. Kalimat dasar tipe SP. Contohnya, Nurul tertawa. Nurul itu S, tertawa itu P. Contoh yang lain, para korban banjir itu terlantar. Para korban banjir itu S, terlantar itu P. Kalimat dasar tipe SPO. Contohnya yaitu KPK menangkap para koruptor. KPK itu S, penangkap itu P, para koruptor itu O. Selanjutnya, kalimat dasar tipe SP pel. Pel itu pelengkap. Contohnya, banyak orang yang ingin menjadi anggota DPR. Banyak orang itu S, yang ingin itu P, menjadi anggota DPR itu O. Kalimat dasar tipe SP cat. Cat itu keterangan. Kalimat dasar tipe SP ket. Ket itu keterangan. Contohnya, bencana itu terjadi 5 tahun lalu. Bencana itu S, terjadi P, 5 tahun yang lalu itu keterangan. Selanjutnya, kalimat dasar tipe SPO pelengkap. Contohnya, Tuti membelikan adiknya buku baru. Tuti itu S, membelikan itu B, adiknya itu O, buku baru itu pelengkap. Yang terakhir yaitu kalimat dasar tipe SEOK. Contohnya yaitu Pak Ade membimbing mahasiswa di kampus. Pak Ade itu S, membimbing itu P, mahasiswa itu O, di kampus itu keterangan. Jenis kalimat dibagi atas beberapa dasar. Yang pertama, jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Berdasarkan pengucapan, kalimat dibagi menjadi 2. A. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan tanda petik untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat penjelas. Contoh, Riana akan pulang nanti sore, ucap Desti. B. Kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhannya. Contoh, aku pernah mendengar Aisyah bercerita bahwa ia tidak terlalu senang dengan kabar perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. 2. Jenis kalimat berdasarkan jumlah frasa. Berdasarkan jumlah frasa, kalimat dibagi menjadi 2. A. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal berdasarkan jenis predikatnya dibagi menjadi 2, yakni kalimat nomina dan kalimat verbal. Kalimat nomina adalah jenis kalimat yang menggunakan kata benda atau kata bilangan atau kata sifat sebagai predikat. Contoh, tentara itu tewas di medan perang. Kalimat verbal adalah jenis kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikat. Contoh, Adele mengayuh sepeda. B. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dengan gabungan 2 atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi menjadi 2, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah
Kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal, di mana kedudukan masing-masing kalimat tersebut setara. Kalimat majemuk setara ditandai dengan kata hubung atau konjungsi, yaitu dan, serta, tetapi, sedangkan, dan lain-lain. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang menggabungkan dua kalimat tunggal atau lebih, di mana satu sama lain memiliki kedudukan yang berbeda, yakni sebagai induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat ini ditandai dengan kata hubung atau konjungsi, yaitu ketika, saat, sebab, sehingga, dan lain-lain. 3. Jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Berdasarkan isi atau fungsinya, kalimat dibagi menjadi 4. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam penulisannya, kalimat perintah akan diakhiri dengan tanda baca seru. Contoh, tolong ambilkan kertas itu dalam bentuk permohonan. Jangan mendekat, itu dalam bentuk larangan. Mari kita jaga kelestarian hutan lindung. Itu kalimat perintah dalam bentuk ajakan. B. Kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh, Rizky sedang berlari ke kelas. Itu dalam bentuk memberitahu kepastian. C. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu informasi atau reaksi jawaban yang diharapkan dan diakhiri dengan tanda baca tanya. Contoh, bagaimana kabarmu hari ini? D. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Contoh, wah, indah sekali pantai ini. 4. Jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. Berdasarkan unsur kalimat, kalimat dibagi menjadi 2. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Contoh, ayah membeli mobil baru. Ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, mobil baru sebagai objek. B. Kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja, atau keterangan saja. Contoh, terima kasih. 5. Jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, kalimat dibagi menjadi 2. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Contoh, Ani pergi ke pasar. B. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Contoh, makanan itu dimasak Andi. Yang keenam, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca seperti tepat pula. Syarat-syarat kalimat. Di antara syarat-syarat kalimat yaitu: pertama, kesatuan gagasan; kedua, koherensi yang baik dan kompak; ketiga, penekanan; keempat, variasi; kelima, paralelisme; dan yang keenam, penataran atau logika. Sekian materi yang dapat kami jelaskan dalam video ini. Jika ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun penulisan di video ini, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.